ada pengampunan tanpa penumpahan darah, tapi itu terbantahkan dengan ampunan yang diberikan Yesus tanpa ada penumpahan darah, karena Yesus belum mati pada waktu itu, kepada seorang wanita karena dia berbuat kasih. Ingat, apa alasan wanita itu diampuni? Karena dia berbuat kasih, karena dia beriman. Kata Yesus, imannya yang telah menyelamatkan. Bukan dia mendapatkan curahan darah Yesus, karena Yesus belum mati pada waktu itu, tapi dosanya sudah diampuni. Gitu. Stop dulu bentar. Nah, yang saya tanyakan di Ibrani juga justru dikatakan tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, kan begitu. Tapi ini wanita ini sudah diampuni oleh Yesus tanpa ada penumpahan darah. Bahkan di kitab Raja-Raja, saya katakan di kitab Raja-Raja itu ada pernyataan bahwa Bani Israel meminta ampunan, bahkan diampuni. Ini saya tunjukkan dalilnya ya. Itu tanpa ada penumpahan darah itu. Bentar. Saya sudah kumpulkan untuk saya pertanyakan. Silakan Anda yang jawab. Ya. Bentar. Mana dalilnya? Saya lupa terkadangnya. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Jadi ada di kitab Raja-Raja itu. Ya, ada di kitab Raja-Raja ketika Bani Israel itu minta ampun, Tuhan ampuni gitu loh. Ah, gitu. Iya, ngerti. Jadi begini, konteks keselamatan di dalam orang Yahudi, orang Israel ini kan sekali lagi saya balik bahwa itu dengan mereka mengorbankan darah hewan sebagai simbol dari juru selamat yang akan datang. Jadi, mereka dibenarkan oleh itu. Bagi siapa yang memelihara ibadah itu, seperti Nuh, waktu pertama kali dia ini kan waktu dunia ini binasa, dia dengan keluarganya membuat satu mezbah dan di atasnya ada korban bakaran. Nah, ternyata di semua orang di dunia ini pada waktu dihukum dunia ini hanya Nuh yang memelihara korban bakaran itu, ibadah simbolik itu untuk mengingat juru selamat yang akan datang. Jadi Nuh secara tidak langsung dibenarkan karena kurban itu. Yesus itu tetap akan disalibkan kayak tadi. Belum disalibkan, kenapa sudah dibenarkan? Orang-orang suci di awal-awal pun sama konteksnya. Jadi karena mereka memelihara, mereka percaya bahwa akan ada juru selamat yang dijanjikan di Taman Eden itu dari keturunan Hawa, itu akan menghancurkan kepala ular itu dan ular itu akan menggigit tumitnya. Itu nubuatan kepada Yesus di Perjanjian Baru. Jadi kalau kita mau baca, kita mau belah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya, itu adalah kitab konteks di situ adalah tentang Tuhan Yesus yang akan datang menyelamatkan umat manusia, baik secara firman ataupun nubuatan yang nanti akan digenapkan oleh Yesus sendiri di Perjanjian Baru. Dan orang-orang Yahudi sebenarnya kalau mereka bisa pintar menilai syarat-syaratnya atau nubuatan-nubuatan yang sudah pernah diucapkan oleh nabi-nabi, itu tergenapi di diri Yesus. Seperti itu, makanya kita sudah tidak ada korban hewan lagi karena Yesus sudah menjadi lambang itu, ibadah simbolik menjadi ibadah hakikat di dalam Yesus itu. Makanya kita sekarang sudah tidak lagi mempersembahkan korban karena darah sudah ditumpahkan, yaitu darah yang suci. Makanya syarat korban itu tidak boleh bercacat karena itu merujuk kepada Yesus itu sendiri yang tidak ada dosa. Saya tahu di kitab suci, di Alkitab, kalau nggak salah di Al-Quran juga mengakui bahwa Yesus itu tidak berdosa. Dia adalah orang suci kan. Nah itulah bukan kurban yang Yesus, sempurna. para nabi kami yakini maksum, terjaga dari perbuatan gitu. dosa. Kalau di kita bukan cuma Nabi Isa alaihissalam. Di kita, kalau di kitab Umi, secara jujur Alkitab menceritakan dosa dari para nabi-nabi. Ada dosa-dosa mereka dan mereka bisa diampuni juga. Ada kok orang-orang yang tidak berdosa di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang langsung auto surga tanpa kematian, seperti Henok dan Elia. Ya, Elia itu harusnya kalau dia berdosa maka tidak mungkin dia bisa langsung ke surga kan. Iya, betul. Nah, jadi itu maksud saya itu begini, saya tidak masalah. Memang kita berbeda dan kita tidak harus ada titik temu. Bukan kita di sini sedang kita di sini bukan sedang menyamanyamakan, tidak. Benar. Justru saya juga saya sangat senang. Iya, saya senang kalau ada teman Kristen menerima ajaran Islam seperti ini, ya mau tidak mau ya itu iman kami, kalian mau apa kan gitu. Saya dapat informasi jelas tadi. Soalnya saya dapat informasi setengah-setengah, jadi saya punya berasumsi nanti Umi jelaskan tadi ternyata hukum yang diberikan kepada orang pada waktu masuk surga itu sesuai dengan apa yang dia lakukan ya. Jadi dia ada bertahap istilahnya, ada yang langsung masuk, ada yang harus dihisap dulu kan? Enggak, tunggu, saya jelaskan.
dosa. Kita kembali bicara tentang dosa. Apa Iya. dosa itu? Dosa itu adalah konsekuensi dari perbuatan salah yang tidak bisa dilihat manusia. Makanya manusia tidak bisa melihat, menilai. Kalau ini dosa bisa dilihat, ribet manusia ini ya. Yang tahu dosa itu ukurannya seberapa, banyak seberapa, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang berdosa ini bukan orang yang melakukan dosa di dunia. Itu dia ketika mati, mohon maaf ya, wafat, Iya. dia bertaubat, ketika Allah ampuni dosa itu, dia sudah tidak berdosa lagi di akhirat. Orang yang maksudnya nanti dihakimi lagi adalah orang yang tidak bertaubat, dosanya masih di bawah tidak sampai bertobat mati. ya, Umi. Oh, Jadi gitu. kami Iya, di iya, dunia oke. di dunia ini sedang berusaha menghapuskan dosa, memperbanyak amalan soleh. Itu yang kami upayakan. Allah berikan kami umur panjang. Jadi Kan Allah hubungannya ke katakan, amal itu ya. ya, jadi Ya, ini paham, kata paham. Allah. Jadi begini kata Allah, tidaklah aku menciptakan manusia dan jin hanya untuk mengabdi kepadaku. Pengabdian kepada Allah itu konsekuensinya pahala. Jadi artinya apa yang Allah perintahkan kepada kami untuk mengabdi, salah satunya saya sebagai istri berbuat baiklah kepada suami, itu pengabdian Ya. kepada Allah. Itu ketika saya gitu. lakukan itu, maka saya mendapatkan pahala. Apa keuntungan pahala itu? Ya surga. Nah, ketika saya yang manusia ini punya khilaf, punya kesalahan, saya lakukan kesalahan di dunia. Kesalahan itu kan gini loh, konteks kesalahan ini begini. Ketika Ya. saya melakukan menipu misalnya. Penipuan itu saya lakukan sekali karena faktor ketidaktahuan saya bahwasanya menipu itu tidak bisa hukumnya besar sekali kan, karena tidak semua orang langsung memahami kitab suci Al-Qur'an. Karena ada progres dalam kehidupan. Kita SMP, SMA, aliyah, kan kita berprogres mengetahui tentang Betul. firman Tuhan, mempelajari keislaman, begitu Betul. juga di Kristenan kan begitu. Iya. Jadi ketika seorang yang remaja ini seperti saya banyak khilafnya dahulu, saya menipu teman-teman, misal nih saya menipu teman, Iya, menipu guru, maka itu tetap sebuah dosa. Tapi karena pada waktu itu saya tidak berilmu, maka ada hal yang mudah yang bisa saya lakukan dengan meminta ampun kepada Allah. Nah, itu. Iya. Betul. Dan Allah ketika seseorang tulus meminta ampun, benar-benar bertaubat kepada Allah, mudah saja, kan Allah katakan tadi, Allah ampuni. Kalau sudah diampuni berarti sudah tidak ada lagi dosa itu, ngerti kan? Diampuni Iya, itu artinya sudah paham. tidak lagi. Paham, Umi. Nah, berbeda dengan orang yang, nah itu kenapa dalam Islam itu ada dosa besar, dosa kecil. Dengan salah satunya berzina. Berzina ketika seseorang itu, seorang suami dan istri, dia Ya. berhubungan intim dengan istri atau suami orang, maka hukuman yang tepat sebagai bentuk keadilan Allah untuk orang ini apa? Dirajam sampai mati. Itu. Wow. Kenapa? Kenapa keras sekali? Oh, gitu Itulah ya. bentuk keadilan Allah. Karena dia bukan menyakiti dirinya sendiri saja, tapi sudah membawa orang lain dalam kesakitan. Siapa? Istri dan suaminya. Itu keadilan Allah. Hak Ya. dia sebagai seorang istri, dia sudah dimiliki oleh seorang laki-laki, dia berikan hak itu kepada orang yang tidak memilikinya. Itu kurang ajar. Perselingkuhan itu kurang ajar. Perselingkuhan iya. ya. Maka hukumnya Betul. apa? Itu zina. Itu kenapa ada hukum kalau dia masih gadis, dia masih perjaka, berzina, hukumnya dicambuk 100. Itu Oh, yang iya, adil iya. buat dia. Kayak di Itu yang Aceh adil itu buat ya. dia. Nah, beda. Tapi kalau dia sudah suami istri, maka yang pantas bagi dia adalah dirajam. Apakah itu hanya di dalam Islam? Tidak. Orang Yahudi juga Iya. seperti itu, Iya, ya. betul. 39 Dirajam. sampai Nah, 40 Yang kurang memberikan itu siapa? Tuhannya Bani Iya. Israel. Kalau dikatakan Betul. Tuhannya umat Islam kejam karena memberikan hukum rajam, berarti Anda juga menuduh Tuhannya Bani Israel juga kejam. Hati-hati ya. Iya. Nah, Iya, memang lagi. kadang diskusinya gitu ya. Oke, lanjut. Ya, lagi. Kadang salah paham. Lagi. Kita fair aja, kita adil saja dalam Iya. menilai. Betul. Lagi. Kemudian dalam Islam juga ketika Allah, jadi begini, ketika seseorang itu condong kepada meminta ampun, meminta maaf dan berjanji bertaubat tidak mengulangi kesalahan itu, maka Allah Ya. katakan, Allah lebih menganjurkan kami untuk menjadi orang yang pemaaf. Pemaaf, maafkanlah, betul. kata Allah. Ada seperti itu. Barangkali ketika dimaafkan, maka dia bisa memperbaiki dan bertobat. Ada dalil-dalilnya dalam Ya. Al-Quran, dalam Wah, luar hadis biasa. juga. Nah, jadi itu dulu yang perlu dipahami. Iya, Umi. Tapi ketika seseorang berbuat dosa hari ini, dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Nah, itulah gunanya hari penghakiman nanti. Satu, Oke, itu. oke. Yang kedua, Paham.
Ketika ada orang tidak mendapat keadilan di dunia, itulah gunanya hari penghakiman nanti. Contoh, ada kejadiannya itu kasus di mana seorang yang memiliki Down syndrome dituduh memperkosa anak kecil di Amerika. Dia diletakkan di kursi listrik sampai mati. Bertahun-tahun kemudian baru terbukti bahwa dia tidak bersalah. Iya, harusnya tidak. Bagaimana hukumnya itu harusnya? Bagaimana? Dalam Islam jelas orang seperti itu akan mendapatkan keadilan di akhirat. Itu kenapa ada dilihat perbuatan amalannya. Yang menghukum itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu di dalam Islam. Jadi dosa itu bisa dihapuskan di dunia. Allah yang menghapuskan dengan cara-cara yang Allah tunjukkan. Salah satunya apa? Bertaubat. Cara bertaubat seperti apa caranya? Menghentikan perbuatan buruk itu dan tidak kembali lagi berbuat buruk itu. Ada ritualnya. Apa ritualnya? Ya beristighfar. Lalu apalagi supaya dosa itu bisa diampuni lagi apa? Berbuat baiklah, berbuat kasihlah, beramal. Cara implementasi hukum kasih seperti apa dalam Islam? Ya bersedekahlah. Kalau cuman kasih itu dalam Islam tidak main. Saya setuju, pakai lisan doang. Sebenarnya di Kristen sama, Mi. Makan kita harus begitu dianjurkan. Harus tindakan kasih itu kan, Umi, bukan cuma kasih, harus ada implementasi buah dari kasih itu kan. Tindakan-tindakannya. Setuju, Umi. Memang seperti Umi bilang, tidak harus selalu setuju. Ada beberapa konsep yang berbeda. Karena kalau di kekristenan sendiri menganggap semua manusia itu, karena yang tertulis di Alkitab seperti itu, kita ini sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Sedangkan arti dari dosa sendiri kalau di Kristen kan melanggar hukum Allah, Umi. Hukum Allah ada dua, tidak melakukan perintah dan tidak menjauhi larangan. Nah itu. Jadi dosa di konsep kekristenan seperti itu. Memang saya baru paham, Umi. Terima kasih buat penjelasan panjang lebar, Umi. Sehingga saya kalau ada teman-teman muslim, ada sahabat-sahabat, saya bisa mengerti juga bagaimana perjuangan mereka dalam hal bagaimana berbuat baik, bagaimana harus berbagi kasih dengan ternyata nilai-nilainya ada banyak kesamaan, Umi. Cuma mungkin konsep penyelamatan itu yang berbeda ya. Dia punya ini secara alkitabiah seperti apa gitu. Itu aja. Jadi mungkin saya mau menanggapi dulu Ronald Markus. Kasih itu bukan hanya memberi, tapi memberi tanpa mengharapkan surga. Jadi begini dalam Islam. Ketika Allah menjanjikan surga, itu adalah hak Allah. Ya, dalam Islam itu ada istilah mukhlisin, artinya adalah ikhlas. Ikhlas itu tingkatan tertinggi hasil. Kalau dalam Kristen istilahnya buah baik, buah kebaikan, buah manis. Dalam Islam itu ada yang pertama Islam dulu. Setelah Islam itu beriman. Iman itu bisa naik turun. Yang penting berislam dulu, berserah diri dulu, patuh dulu, lalu iman turun naik. Hasil dari iman itu yang semakin naik apa? Muhsinin dan mukhlisin. Muhsinin adalah akhlak yang ihsan, seseorang yang beriman, benar-benar beriman. Hasil buah manisnya apa? Akhlaknya baik. Lalu setelah akhlaknya baik, apalagi yang tidak bisa dilihat? Kalau akhlak ini bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat, yang nilainya paling tinggi dalam Islam adalah mukhlisin, ikhlas. Apakah Ronald Markus di dalam imanmu ada kata ikhlas? Mukhlisin berasal dari kata ikhlas, itu berasal dari kata mukhlisin, term kata frasa yang ada di Al-Quran. Mukhlisin, muhsinin, ihsan, itu dia buah manisnya. Apakah tingkatan itu ada yang mencapainya? Ada. Yaitu para nabi, para wali, para orang-orang sadiqin, orang-orang solihin. Ada. Itu dia yang dinilai oleh Allah. Ya, itu dia. Jadi kalau kamu bilang kasih itu bukan hanya memberi tapi memberi gitu ya. Itu di dalam Islam itu seperti itu. Kan Allah katakan innama a'malu biniyat. Niatnya yang dinilai oleh Allah ya. Jadi kalau mau mengkomparasi, komparasi yang fair. Saya sepakat dengan Faid yang mengatakan kalau Yesus mengajarkan untuk berbuat baik, hukum kasih. Saya akan katakan para nabi mengajarkan hal itu. Saya katakan bukan cuma Yesus, saya katakan Musa ajarkan itu, Abraham ajarkan itu. Setuju. Bahkan Daud kami anggap sebagai nabi juga mengajarkan itu. Kami tidak mengimani Daud itu seperti itu ya, karena ada perbedaan-perbedaan di antara
tentang Nabi sendiri kita berbeda memahaminya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Islam, memang bukan amalanmu yang menyelamatkan ya. Karena begini, kalau ada orang yang bersedekah 2 miliar, apakah dia auto surga, lalu yang bersedekah 2.000 tidak bisa masuk surga? Tidak gitu Betul. konsepnya dalam Islam. Tapi innama a'malu binniyat, mukhlisinnya, keikhlasannya yang dinilai oleh Allah. Itu kenapa manusia tak mampu menilai di sini. Kalau manusia yang mampu menilai di sini, maka manusia yang menentukan siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Ya. Itu kenapa yang dinilai itu apa yang tidak nampak oleh manusia, Hati. karena hanya Allah yang menentukan Setuju. siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Ya, Umi, begitu. Umi, saya mau pamit dulu. Thank you buat penjelasannya. Ya. Nanti kapan-kapan kalau waktu bersua bisa ngobrol-ngobrol Siap. lagi. Umi, semangat, sehat Ya. terus, Umi. Tetap terima semangat, Umi ya. kasih. Saya senang Terima kasih. dapat penjelasan yang baik gitu, Umi. Karena kadang-kadang ada teman-teman dari Umi. Kadang saya mau tanya sini sudah Ya. emosi, tapi Umi sangat bagus untuk menjelaskan. Ini sangat berguna buat Terima saya. kasih, Thank you, Umi terima ya. kasih. Ya, Ya. sebelumnya saya jelaskan Selam- dulu, Petrus. Sebelum turun, karakteristik manusia itu memang berbeda. Ada manusia, ada dari mungkin kalau istilahnya di Ya Kristen itu sama, Umi. apologet ya. Di kekristenan juga sama, ada yang begitu, Umi. Saya sebenarnya justru senang dengan teman-teman Ya. Kristen yang makanya saya katakan hati-hati jika menyerang Islam, karena saya Ya. mampu mengkomparasikan kembali, bahkan mohon maaf saya katakan istilah agak jelek ini yang menampar kalian dengan kitab kalian sendiri, maksudnya menyadarkan kalian bahwa ketika kalian menghina Islam, hati-hati, itu ada di kitab kalian begitu. Tapi saya akan sangat senang ketika teman-teman Ya. Kristen itu menjelaskan imannya. Saya Betul. tidak akan mendebat itu. Saya Kenapa setuju, saya Umi. debat? Untuk apa saya Ya. debat? Tapi kalau bertanya, ini contoh saya bawakan dalil. Menurut Fight Booster, ini Mm-mm. ayat ini dengan ini nih apa? Silakan Ya. jelaskan. Anda yang jelaskan. Betul. Bukan Ya, saya, thank you, bukan saya Umi. menjelaskan. Makanya saya Karena sangat saya bukan happy. Kristen gitu. Umi termasuk orang yang bisa jujur, bisa dibilang bisa berargumen dengan baik, berdiskusi, Terima sehingga saya juga bisa kasih. mengerti. Thank you banyak, Umi ya. Saya terus Salam tetap toleransi semangat. ya. Ya, salam toleransi. Jaga Channelnya, kesehatan. ya. Bersikap baiklah terus. Amin. Saya Umi, amin, saya amin. selalu berdoa. Sama, Umi. Tentu saya juga berhak berdoa kepada Allah untuk keselamatan saudara-saudara saya Amin. seperti Kita saling Carol, mendoakan. Fight Booster, karena itu bentuk Amin. kasih sayang saya ya. Terlepas dari kita berbeda dengan dalam iman, iya kita berbeda. Lakum Iya, Umi. dinukum waliyadin. Di sini baru Iya. berguna ayat bahwasanya lakum dinukum waliyadin, setuju, agamamu Umi. untukmu, agamaku Ya. untukku. Ya, Ya. terima kasih sudah bergabung Ya, Tuhan dengan berkati saya. Umi ya. Ya, Ya. Oke, thank you. Sama-sama, doa yang Ya. sama. Selamat malam. Hai Carol. Halo, kedengaran dong? Kecil suaranya. Halo, kedengaran. Suaranya kecil. Teman-teman, buat teman-teman Kristen, kamu sendiri yang menebar kebencian. Mohon maaf. Banyak teman-teman saya yang Kristen di sini bahkan naik ke sini berulang-ulang dengan saya baik hubungannya. Jadi itu hanya perspektif kamu saja karena kamu yang membenci saya. Buktinya saya tidak begitu. Saya mencintai teman-teman saya banyak ya, banyak. Saya punya teman seperti Don Free, Carol, Faitru tadi. Terus banyak teman-teman Kristen yang wow, luar biasa. Kalau saya katakan, kalau saya percaya bahwa Roh Kudus itu ada, maka orang-orang ini punya Roh Kudus nih. Kalau saya percaya ya, tapi kan saya tidak percaya Roh Kudus dalam perspektif yang iman Kristen katakan gitu kan. Nah, saya akan katakan nih, si Faitru punya Roh Kudus, si Carol punya Roh Kudus, Don Free punya Roh Kudus, dan yang lain punya Roh Kudus gitu. Jadi artinya, ini yang harusnya saya lebih senang ketika kita ya silahkan jabarkan iman kalian. Kalau hanya ingin bertanya tentang Islam ya monggo, kan begitu. Jadi buat kalian yang saya dengan teman-teman Kristen saya saja tidak ada permasalahan, kalian kejang-kejang, tanya pada diri kalian, ada apa dengan diri kalian? Begitu. Halo. Silakan, Kedengaran dong? Carol. Halo, Halo Carol. Carol. kedengaran? Halo. Ya, lumayan. Oke. Aku mau jawab nih, ada pertanyaan netizen yang agak ambigu ya. Ya. User Silakan. 35. Yesus juga poligami. Oke, Oh, kita mana yang kamu bahas? jangan, nggak usah dijawab. Gini. Biar saya yang jawab saja. Jadi teman-teman Muslim begini. Si Carol Katolik. Katolik itu tidak percaya apokrifa, diantaranya seperti Barnabas, Injil Filipus, Injil Maria. Mereka tidak percaya itu. Kita sendiri sebagai umat Islam tidak akan menerima ketika ada teman Kristen membawa dalil-dalil hadis doif, hadis-hadis yang kita tidak percaya kebenarannya. Jadi saya rasa tidak perlu Carol yang menjawab, biar saya menjawab.
Kalau teman-teman Kristen tidak ada tertulis di kitabnya bahwa Yesus itu menikah, saya sendiri tidak akan pernah mengangkat masalah ini. Ya, saya pribadi tidak pernah mencoba mengangkat tentang pernikahan Yesus. Walaupun teman-teman muslim mungkin ada yang membahas ini menggunakan literasi-literasi yang menurut mereka itu bisa dibicarakan, saya pribadi, saya di sini tidak akan membicarakan hal itu karena itu tidak tertulis. Bahkan kita juga tidak ada penjelasan walaupun ada dalil yang mengatakan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad itu semuanya berkeluarga menikah, tapi tentang Nabi Isa kan tidak ada spesifik. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Maksudnya begini, mereka sendiri tidak mengimani apokrifa. Kita tidak boleh memaksakan apokrifa kepada mereka. Saya sendiri tidak akan menerima teman-teman Kristen membawa hadis doif kepada saya. Saya juga harus memperlakukan hal yang sama. Jadi jangan memaksakan paradigma atau sesuatu yang mereka tidak imani. Tentang pernikahan Yesus itu tidak tertulis di kitab mereka, maka sah-sah saja saya tidak akan membawa hal itu. Jadi Carol tidak perlu menjawab, biar saya yang menjelaskan yang coba untuk menjelaskan. Terima kasih ya. Umi, Jadi begitu. udah dibantu. Nah, ya, jadi itu ya, kalau saya harus berusaha untuk apa yang mereka imani, argumen mereka tanggapi, penjelasan mereka yang ditanggapi. Ketika mereka menjelaskan begini Umi, nah itu yang kita tanggapi. Atau apa yang tertulis di kitab mereka, kalau kita ingin bertanyakan, tanyakan kepada mereka, biarkan mereka yang menjelaskannya. Kalau saya pribadi begitu. Dulu saya pernah menolok di YouTube saya. Saya membacakan dalil-dalil di kitab sucinya teman-teman Kristen tentang hakikat Tuhan. Hakikat Tuhannya Bani Israel. Saya bacakan dalil itu. Walaupun saya tidak simpulkan, tapi ketika saya bacakan, saya katakan, wah, kok hampir sama hakikat, esensi, sifat dari Tuhannya Bani Israel ini dengan Tuhannya umat Islam, yaitu apa? Satu, bukan manusia. Kemudian berdiri di tempat yang tinggi selama-lamanya, maha agung, maha kuasa, maha besar, segala macam, kan begitu esensi Tuhannya. Itu menolok saya di awal-awal YouTube saya muncul, silakan cek ya. Tapi kemudian saya menghindari untuk menolok, walaupun pada akhirnya ketika saya menolok itu membalas reaksi terhadap murtadin, terhadap orang yang membahas, mengkomparasikan kembali. Tapi saya pikir begini, lama-lama ketika kalau saya menolok, maka yang saya counter itu misalkannya si A, tapi saya akan menyakiti saudara saya si B dan si C. Kenapa? Si B dan si C ini belum tentu pemahamannya sama dengan si A itu tadi. Contoh, saya bawa dalil misalkannya Matius sekian ayat sekian. Protestan mengimaninya begini, belum tentu Katolik mengimani seperti itu. Itu kenapa saya lebih cenderung diskusi. Satu orang masuk ke sini, satu orang itu yang saya tanggapi. Saya harap teman-teman Muslim juga bisa bersikap adil, ya. Jangan membawa apokrifa mereka, begitu. Saran saya. Ya, kita sapa dulu. Siapa namanya? Insinyur Tanah. Insinyur Tanah. Silakan. Halo. Oh, Pastor Andika lagi. Kita punya karakteristik berbeda-beda. Kalau saya, karakteristiknya adalah lebih senang menanggapi orang yang di hadapan saya. Siapa yang berbicara dengan saya tanggapi. Atau ada komentar-komentar yang menurut saya itu harus ditanggapi, saya tanggapi. Halo, selamat malam juga Pastor Andika. Berjumpa lagi. Ini Insinyur Tanah, diam saja. Saya turunkan ya. Ya, assalamualaikum ya Umi ya. Selamat buat Waalaikumsalam. Ya Uni, jadi begini nih, saya sih kayaknya nggak nanggapin tentang topik yang hukum Kristen dengan hukum Islam tadi ya, sepertinya sudah cukup cukup panas dan juga cukup udah penjelasan dari Uni juga udah cukup banyak sekali yang kita dapat, baik dari The Winner juga tadi gitu ya. Nah, hanya saja beberapa waktu yang lalu itu kan aku juga sempat dikejutkan tuh Uni ya. Sebenarnya itu bukan video, kalau mungkin Uni pernah lihat di TikTok aku, itu sebenarnya bukan punya aku ya. Jadi itu tuh aku juga dapat di TikTok gitu. Jadi ada beberapa pemimpin itu yang memang udah disatukan videonya gitu. Contohnya presiden kita ucapkan shalom gitu, terus ada yang lain juga ucapkan shalom gitu. Nah, terus ada satu itu memang sudah sudah digabungkan gitu ya. Terus di akhir itu Ustadz Abdul Somad ini bilang gini, sejak kapan kata shalom ini jadi viral gitu ya, jadi muncul. Nah, jadi itu tuh kayak gimana ya? Contohnya misalkan kayak saya ini kan sebagai orang Kristen gitu ya. Nah, ketika ditanya tentang itu kan ada timbul rasa kita pengen menjawab gitu ya dengan perspektif kita, dengan pendapat kita. Nah, langsung aja tuh saya pakai lebih ke bahasa sehari-hari sih gitu ya. Terus saya bilang, ya kalau di Kristen kita ya, sejak Kristus itu datang menyelamatkan kita. Jadi arti kata shalom itu kan sebenarnya kalau kita tahu kan, kalau yang kami pahami itu kan artinya damai sejahtera gitu. Nah, tetapi saya juga sama kaget gitu.
Padahal juga ya tagger yang saya buat itu ya taggernya Kristen lah gitu, di tagnya ya iman Kristen, terus juga anak Tuhan Yesus. Tapi saya bingung karena ternyata dari TikTok itu memunculkan seperti kayak respon-respon negatif gitu ya, baik Polemik. polemik ya, baik dari pihak Kristen maupun pihak Islam juga. Nah terus juga banyak sekali yang saya cek di komentar-komentar itu yang dari pihak Muslim begini katanya, yang ada yang bilang kalau di kami itu di Islam itu nggak boleh mengucapkan kata salam gitu ya, shalom. Kalau kata salam itu boleh gitu. Nah kalau saya mau mendengar pendapat dari Uni itu bagaimana? Sementara beberapa waktu yang lalu kita juga pernah collab dengan salah satu pendakwah Islam. Dia cukup muda juga sama seperti saya, tetapi dia ucapkan shalom alaihim gitu ya. Bahkan ada yang komentar itu dia ucapkan shalom alaihim. Nah sebenarnya kalau di kami di Kristen, terutama di aliran-aliran karismatik juga, kita sering mengucapkan kata shalom alaihim, dijawab alaihim shalom gitu. Kalau menurut pandangan Umi itu mengenai kata shalom ini sendiri bagaimana? Sekarang begini. Sebelum saya sampai ke situ, mungkin sedikit bukan nasihat tapi sharing buat Pastor Andika. Saya sudah berkecimpung di dunia diskusi ini lumayan lama. Saya ingin Pastor Andika juga mempersiapkan mental, mempersiapkan diri untuk apa nanti tanggapan atau respon baik dari Kristen lain ataupun dari Muslim lain. Di sini kenapa saya mungkin sedikit berbagi. Kita Pastor sebagai orang yang mengaku menyampaikan apa firman Tuhan itu tidak akan, terima kasih Rosa siapa tadi itu memberikan sarung tinjunya ya. Jadi jangan terlalu berharap untuk mendapatkan respon positif selalu ya. Walaupun yang kita berikan ini adalah yang kita berikan ini adalah firman Tuhan. Mungkin sedikit sharing ya, bukan menasehati tetapi mungkin berbagi dengan Pastor Andika. Pastor Andika harus mempersiapkan mental. Di sini Pastor sedang berusaha untuk menyampaikan firman dalam perspektif kekristenan. Nah, jadi respon dari Muslim, dari Kristen lain itu pasti akan ada, sebagaimana yang saya alami. Tapi kita di sini kan motivasinya apa? Hanya ingin dibalas Tuhan kan? Otomatis kita biarkan saja Tuhan yang membalas. Itu dulu buat Pastor Andika. Semangat ya dalam dunia. Hal seperti ini mungkin akan Anda hadapi nanti ke depan. Saya termasuk respect dengan Anda. Artinya saya berharap teman-teman Muslim berlaku adil kepada Anda juga. Ketika teman-teman kita Kristen adalah orang-orang yang mencoba menyampaikan keimanannya, kita jawab hujah dengan hujah saja, bukan hujah dengan hujat. Mohon maaf, hujah atau dalil atau argumen itu tidak sepatutnya dibalas dengan hujat. Jawablah hujah dengan hujah juga, dalil dengan dalil, data by data. Itu yang adil. Kemudian kita lanjut ke dalam materi salom. Nah, saya sendiri mengetahui setelah saya mempelajari kekristenan, keyahudian, atau mempelajari teologi, itu mengerti ternyata ada dialek Ibrani dengan Arab yang lafaznya sama tapi dialeknya berbeda. Contoh, kata ukhti di dalam bahasa Arab padanannya adalah akhot. Kata abi di dalam bahasa Arab padanannya di dalam bahasa Ibrani adalah aba. Ya, itu dulu. Kemudian shalom. Shalom padanan katanya di dalam bahasa Arab adalah salam. Gitu. Lalu bagaimana dengan saya? Saya ketika dengan sesama Muslim itu adalah lafaz yang telah diajarkan oleh Allah kepada saya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang diajarkan oleh Nabi saya kepada saya untuk sesama seiman saya Muslim. Itu saya gunakan untuk sesama Muslim. Tapi sebagai bentuk penghormatan, saya juga tidak diharamkan mengucapkan salam. Karena salam itu artinya kan selamat. Damai sejahtera. Sama saja dengan saya mengucapkan kepada Pastor Andika selamat malam, Pastor. Apakah itu diharamkan di dalam Islam? Nah, sama saja ketika saya bilang shalom, shalom, salam. Apalagi shalom alaikum, salam alaikum. Iya. Sedamai sejahtera untuk kamu.
salam sejahtera buat kamu. Kan begitu kan? Maknanya, definisinya, artinya kan begitu. Nah, kembali lagi, tapi saya tidak mungkin mengucapkan begini, Pastor Andika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena Anda tidak menuhankan Allah. Tapi kalau salam itu kan padanannya kan salam, sama seperti saya selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya kan memang ada perbedaan ya gitu ya. Kata shalom aleichem, kemudian boker tov, apalagi gitu ya, segala macem gitu ya. Jadi saya memahami itu berarti sebenarnya begini ya Uni, berarti sebenarnya tuh nggak ada masalah sebenarnya ketika umat muslim tuh nggak menyebutkan kata shalom tapi mereka menyebutkan kata salam, itu sebenarnya maknanya juga sama gitu ya, sesuai yang Uni. Kalau secara bahasa kan memang sama, Pastor. Saya sendiri sering menyebutkan kepada teman-teman Kristen shalom, shalom, karena artinya kan selamat. Yang tidak boleh itu adalah, menurut pemahaman saya nggak boleh itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena kan tidak tepat, karena kan teman-teman Kristen tidak mengimani Allah sebagai Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu artinya kan adalah selamat sejahtera buat kalian, kan rahmat Allah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat Allah. Nah, sementara kan teman-teman Kristen kan tidak mengimani Allah sebagai Tuhan sembahan gitu. Kalau itu menurut sejauh pemahaman saya. Nah, kemudian kalau tentang viralnya kata shalom ini ya, dulu umat Islam itu tidak ada yang belajar bahasa Ibrani. Sejak munculnya diskusi lintas agama ini, umat Islam tertarik belajar bahasa Ibrani, termasuk saya. Nah, untuk apa kami belajar bahasa Ibrani? Mohon maaf, ketika kami diberitahukan oleh orang lain misalnya tentang arti bahasa Ibrani, kami tidak bisa menerima begitu saja, kami harus cross check sendiri. Makanya kami belajar bahasa Ibrani untuk tahu apa benar artinya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pastor Andika. Misalnya Pastor Andika menyebutkan, Uni di dalam kitab Amsal itu tertulisnya begitu begini. Apa benar seperti itu? Cross check dong bahasa aslinya. Nah, setelah belajar bahasa aslinya itu kenapa seperti Gus Yonatan Nandar, kemudian siapa lagi ya teman-teman kita yang udah belajar bahasa Ibrani, bahkan bahasa Aramaik juga dan bahasa Yunani, seperti si Kores, Shalom, shalom malam. Sering dia bilang begitu. Shalom malam teman-teman kekristenan. Nah, gitu Kores tuh bahasanya gitu. Karena itu padanannya dalam bahasa Indonesia selamat. Begitu. Ya, jadi menurut saya malam hari ini jadi dapat pemahaman ya dari senang sekali gitu ya. Karena kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal gitu tuh, seperti kita tanya Uni tuh langsung dapat ya. Terutama yang polemik di itu video itu, karena banyak sekali yang beranggapan saya itu membenci Islam, padahal salah banget ya teman-teman ya. Saya mau bilang salah banget. Terima kasih Rosa Bros. Karena ya, lanjut. Karena justru malah ya, kalau Uni lah yang tahu ya, justru malah ada orang-orang yang dari dalam yang malah kita beda itu malah dianggap lebih musuh gitu ya. Padahal kita yang berseberangan itu malah dianggap bersaudara. Jadi saya juga di sini sebagai orang yang mau belajar gitu. Jadi teman-teman yang bukan hanya di Kristen, Pastor, di Islam pun ada oknum seperti itu yang bahkan dengan sesamanya sendiri dia cenderung membenci hanya karena mencintai berlebihan apa yang dianggapnya benar. Karena gini, sebenarnya kita sini sudah di akhir zaman, Pastor. Pastor sendiri kan dalam eskatologi kekristenan juga diajarkan. Di akhir zaman ini, menjelang turunnya Yesus menurut iman Kristen, akan banyak terjadi perdebatan, perseteruan, pertengkaran. Benar kan? Terima kasih Rosa Bros, Masya Allah, semoga Allah yang balas. Jadi dalam eskatologi Islam, kami pun juga mengimani bahwa ketika menjelang hari akhir itu bukan hal yang baik. Banyak terjadi perzinahan di mana-mana, banyak terjadi perdebatan di mana-mana, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Nah, jadi ketika Pastor mengatakan, Uni, ternyata pemahaman kita justru orang yang berbeda keyakinan dengan kita, ada yang cenderung baik, justru yang sama dengan iman kita, itu yang kadang memusuhi. Loh, saya juga mengalami hal seperti itu, saya tidak menafikan itu. Nah, itu yang saya katakan, setiap keimanan kita ini ada penjahatnya, ada oknumnya. Nah, saya diperintahkan berlaku adil, Pastor. Contoh, Pastor Andika masuk di sini dengan penuh cinta kasih, dengan hal yang benar-benar toleransi, mempertanyakan apa pandangan saya dan pandangan Islam. Kewajiban saya menjawab.
Tapi kadang tidak semua harus saya jawab karena ada hal-hal yang memang saya tidak berkompeten di bidangnya menjawab hal itu. Nah, saya harus mengakui kompetenan saya karena saya bukan ilmuwan, bukan ustazah ya. Saya tekankan di sini saya adalah pelajar, orang yang belajar. Nah, jadi tidak semua pertanyaan itu pun mungkin akan saya jawab. Akan ada masanya saya mencari dulu, menanyakan dulu kepada ustadz-ustadz saya, baru saya jawab. Tapi hal yang bisa saya jawab, insya Allah saya coba jawab. Nah, salah satunya tentang shalom ini. Sejauh sepemahaman saya, perkataan shalom itu sepadan dengan kata selamat. Itu kenapa di antara kami ada yang kores, contoh. Shalom malam. Saya sendiri kadang bilang shalom aleichem. Karena kan artinya selamat atau salam sejahtera buat kamu. Itu sama dengan selamat malam Pastor, selamat siang, itu konteksnya. Yang tidak boleh adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Anda tidak mengimani Allah sebagai Tuhan. Nah gitu. Jadi ada konteksnya di dalam Islam, kurang lebih gitu. Ya, kalau dari pandangan kami, kalau di Kristen itu, kalau untuk anak-anak muda lah ya, yang saya tahu, kita itu kalau untuk Assalamualaikum itu kita boleh begitu, Mi. Jadi kita diizinkan untuk mengucapkan. Tapi kalau dari beberapa aliran tertentu, memang seperti yang Uni bilang tadi, untuk kelanjutan dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu memang kepanjangan itu yang nggak boleh disebut karena memang nggak mengimani kepada Allah itu. Karena kan sekarang yang aliran-aliran yang Yahwi seperti itu kan yang sudah tidak berusaha mencoba untuk mengembalikan nama sesembahan daripada saudara-saudari yang Muslim. Ya, saya paham itu. Ya, jadi kita gini, Pastor. kita saja ketika yang berdiskusi adalah kita, maka kita pemahaman kita yang mungkin kita saling sharing. Kita tepiskan mereka yang berbeda. Karena kalau nanti mereka yang berbeda, biarkan mereka juga yang diskusi. Makanya saya dari dulu berusaha untuk siapa yang saya hadapi, itulah argumennya saya tanggapi. Nah, walaupun memang banyak perbedaan-perbedaan. Contoh, ketika saya berbicara dengan teman saya Advent, itu kan berbeda dengan teman saya yang lain. Saksi Yehova akan berbeda dengan yang lain. Itu kan hal yang memang saya temui gitu. Itu kenapa saya lebih cenderung siapa yang saya ajak diskusi, itulah yang saya tanggapi gitu. Ya, silakan Pastor Andika. Ya, saya senang sekali ya jadi bisa dapat sesuatu yang baru. Jadi saya mau pesan nih buat teman-teman yang Kristen yang mungkin malam hari ini juga bareng-bareng ya. Jadi kita nggak perlu memaksakan untuk teman-teman yang Muslim untuk mengucapkan shalom buat kita. Karena ketika mereka mengucapkan salam seperti yang Uni juga bilang tadi, itu bukan dari katanya sih tapi dari maknanya ya. Jadi dari maknanya. Memang benar dari arti kata shalom aleichem kan itu damai sejahtera bagimu. Jadi ketika sama kalau kita baca-baca juga memang di kebudayaan orang-orang Yahudi di sana juga pengucapan kata shalom ini kan seperti kayak kita ucapkan selamat pagi, selamat siang. Sebenarnya kalau kita mau membahas tentang kata shalom atau assalamualaikum, sementara bahasa Indonesia saja maknanya kalau kita belum tahu ya juga kita rugi besarnya. Nah, contoh dalam sederhananya ketika kita ucapkan selamat pagi, orang-orang Indonesia kadang cukup ucapkan pagi doang. Padahal yang penting itu kan selamat paginya itu kalau menurut saya gitu ya. Jadi pagi gitu ya. Uni Kalau jelaskan cuman itu pagi aja gitu apanya pagi emang pagi gitu ya, malam gitu ya. Kalau ini cuma untuk kita lebih sih. Jadi kalau untuk kata shalom itu kita perdebatkan, sementara arti dan maknanya itu kan sama yang Uni bilang. Kita juga nggak perlu memaksa ya dari umat Muslim untuk mengucapkan kata shalom. Salam itu juga udah selamat gitu ya, damai sejahtera itu kan memang kita inginkan gitu ya. Bahkan juga udah deh nggak usah berpandangan-pandangan saling negatif gitu ya. Coba kita belajar dari sudut pandang satu sama lain. Sementara kayak saya juga dulu ya mau bilang saya bagaimana ya silahkan. Dulu juga dari cara pandang yang salah, maksudnya bukan salah, cuma kita tuh pengetahuan kita tuh terlalu kecil bos, akhirnya kita sulit untuk memahami orang lain gitu ya. Tetapi dengan yang namanya pengetahuan bersifat dinamis, jadi kita bisa saling belajar gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sempat komentar di TikToknya saya, di videonya saya, dan sempat mungkin dari umat Muslim juga sempat marah, atau dari orang-orang Kristen juga sempat marah, saya mau bilang bahwa udah jelas ya yang disebutkan sama Umi kita. Itu saja sih yang dari saya. Mungkin juga kalau ada si Brother Fernando join malam hari ini yang berkata bahwa saya menjelek-jelekan, saya mau bilang di hadapan Uni juga bahwa kita nggak ada saling menjelekan. Waktu itu memang saya mau bilang bukan klarifikasi sih, tapi memang Uni sebagai orang Muslim, ya dia bertanya ya kepada saya sebagai orang Kristen itu kan wajar gitu ya. Dan ditanyakan tentang Lukas pasal 17 waktu itu kalau tidak salah. Nah, ya saya menjelaskan sesuai dengan ayat Alkitab yang nggak bisa dipahami dengan satu ayat saja gitu. Namun
banyak sekali komentar-komentar yang dari dari orang yang nggak senang, nah masuk gitu ya sampai ke messenger pribadi berkata bahwa saya menjelekkan si Fernando. Nggak ada ya, jadi kita sama-sama. Jangankan gitu ya, jangankan sesama Kristen, kita beda agama saja dengan Islam, kita merangkul satu sama lain, saling mengasihi. Islam itu indah, Kristen itu kasih. Selamat malam Uni, Tuhan Yesus memberkati ya. Ya, terima kasih Pastor. Oke, itu dia Pastor Andika ya. Dan Insinyur Tanah. Silakan Insinyur Tanah. Halo, Halo. halo Bandung. Malam. Kayaknya Halo. Tanah ketiduran deh Uni. Oke, kita turunkan Insinyur Tanah. Tidak ada Heboh ya orangnya. di komenan. Apa itu? Komenan. Jadi orang-orang yang berkomentar di komenan itu kita tidak bisa menutup semua atau menghendaki mereka sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau saya pribadi hanya menghimbau saja. Ya, tidak ada gunanya dan sia-sia kalau gelut ya hujah dengan hujah itu ya. Kalau counter dengan counter, di counter balik itu tidak masalah ya. Maksudnya kan hujah gitu ya. Ini bukan hujat karena hujat. Hujat. Oke, Zaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam. Muslim non muslim? Muslim, Umi. Oke, silakan. Silakan. Ingin menanggapi bagian yang mana atau ingin berkontribusi di mana argumennya, silakan. Enggak terlalu banyak paham sih, Mi, tentang Alkitab ataupun dari walaupun aku Muslim tapi kan belum terlalu mengerti juga. Tidaklah Allah memberikan ilmu melainkan hanya sedikit. Kalau ditanya dengan saya siapa saya tidak banyak mengetahui. Saya justru mencari tahu saat ini. Itu kenapa saya adakan diskusi supaya saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Amin. Saya seorang pelajar. Iya. Ini cuman musaran aja sih. Kita ini kan berbeda ya, Mia, dengan iman-iman saudara-saudara kita di sebelah kan beda. Yang jelas apa yang Jelas mereka berbeda. imani. Kita berlepas diri dari apa yang mereka imani. Ya, jadi mungkin saya senang banget sama acaranya Umi. Untuk kedepannya seperti kayak Mas Nandar tadi kayaknya kurang pas gitu. Ibaratnya kalau bisa apa yang dia tanyakan ya kita hormati gitu kan. Jadi kita bisa menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan aja, tidak perlu kita mengorek-ngorek tentang keadaan mereka mungkin kan gitu. Mungkin gitu aja sih, Mi. Ya, itu namanya tipikal, itu memang berbeda-beda. Jadi gini, saya katakan ada dari kami, kalangan kami, saya dulu sangat frontal. Silakan kalian lihat teman-teman di YouTube, saya sangat frontal. Siapa yang saya hadapi, saya sangat frontal. Karena selalu berhadapan dengan penghujat, berhadapan dengan para murtadin yang mempelintir Al-Quran, akhirnya terbentuk karakter itu keras gitu ya. Kalau bicara tentang Gus Yonatan Nandar, dia selalu berhadapan dengan orang-orang setipe Saipudin, kemudian dia berhadapan dengan Inyo Gracia Pelo, segala macam saling mengomentari di YouTube, di channel gitu kan. Jadi kita kan dan dia juga apa ya namanya, dari segi argumen dia katakan saya mengkomparasi secara linear kata dia gitu. Nah, kalau saya pribadi memilih ada jalan berbeda, di antaranya itu membuka ranah diskusi ini, membiarkan teman-teman Kristen menyampaikan iman mereka, lalu nanti apa yang saya tanggapi adalah argumen dari mereka, argumennya itu loh. Misalnya ada penyampaian begini, kalau menurut Don Free Tuhan, roh Tuhannya bercampur dengan roh di anak, itu yang saya tanggapi nanti. Itu terkait nanti pun saya akan mempertanyakan dalil mereka. Iya, pasti saya akan tanyakan. Saya akan tanyakan nanti, karena kebetulan saya juga baca kitab suci mereka. Nah, saya memang berusaha saat ini menghindari untuk seolah-olah menjelaskan. Ada perbedaan ya. Membuat pernyataan dan membuat pertanyaan itu hal yang berbeda. Menyimpulkan dengan mempertanyakan itu juga hal berbeda. Iya, nah, benar.
kalau saya menghadapi penghujat yang menyimpulkan ajaran Islam, maka saya menggunakan cara berpikir dia, mengambil apa yang tertulis di kitab sucinya lalu mengembalikan kepada dia. Tapi sekarang saya menghindari hal seperti itu. Itu kenapa saya kadang lebih sering di TikTok. Karena di TikTok ini saya bertemu dengan orang-orang yang mereka itu bukan penghujat, tapi lebih ke defend ya, menjelaskan Iya, iman betul. mereka, seperti Carol gitu ya. Nah, Seperti tapi tadi Bang siapa tadi Pastor fight siapa? truth, fight booster. Enak banget Ya. dengarnya, nyambung Ya. gitu kan, ngobrol. Dia gitu. sedang mempertanyakan Islam. Saya harus Iya. jawab dari perspektif Islam. Nah, jadi begitu. Tergantung sebenarnya siapa yang kalau saya hadapi. Kalau seandainya tadi itu di awal saya walaupun saya tidak dia tidak mengatakan dia memframing atau apa, tapi begini, ketika dia bertanya hukum dalam Islam kalau murtad ya Pak Umi dipenggal. Nah, dulu saya pernah menjawab pertanyaan yang sama, kalau tidak salah dari orang yang sama, yang pertama tadi, dia membuat di channel TikToknya, dia memotong bagian apa? Ketika dia bertanya, siapa yang menyesatkan umat Islam Uni? Saya katakan, Allah. Segala sesuatu di dunia ini Allah berkehendak. Dia potong di video TikToknya, lalu dia bikin di situ. Sampai di situ aja, dia tidak menjelaskan, tidak melanjut ke penjelasan. Ini namanya apa? Ini yang tidak bagus. Makanya saya tadi mencium hara itu, karena orang yang sama yang bertanya. Langsung saya jawab. Ketika kamu bertanya tentang hukum orang murtad di dalam Islam, kamu baca dulu hukum orang yang menyesatkan di dalam kitab kamu. Itu kenapa saya ingatkan kitab Ulangan dan kitab Matius tadi, ya kan? Agar apa? Ketika dia coba menyerang Islam dengan paradigmanya, maka ternyata yang dia lakukan itu ada di kitabnya. Gitu. Ya, jadi kenapa tadi saya agak frontal di awal? Karena orang yang sama itu bertanya tentang penyesat. Ya, siapa yang menyesatkan? Saya jawab, segala sesuatu di dunia ini sebenarnya kan Allah yang menghendaki. Tapi bagaimana nih kehendak Allah itu? Apakah Allah nih sengaja? Nih kamu kafir nih. Pokoknya kamu, ya begitu. Ada penjelasannya. Tapi dia memotong. Dia tidak sampai. Di penjelasan saya dia tidak sampai, dia potong. Kenapa? Kalau seandainya itu dikomparasikan juga di dalam kitabnya teman-teman Kristen juga ada. Dalil senada. Tuhan menyesatkan itu ada dalilnya. Tuhan mendatangkan kesesatan itu ada. Tapi nanti kan penjelasannya kan ada. Tentu orang Kristen yang berhak menjelaskannya. Apakah dia mendengarkan penjelasan? Enggak, dia potong sampai di situ. Lalu dia publish di TikTok. Saya lihat itu. Dan saya tahu orangnya sama. Makanya saya, ini mulai nih. Dia sengaja bertanya, biar nanti diposting dia ketika jawaban saya. Dia enggak akan, yang panjang lebar enggak akan diposting. Dia yang dipotongnya aja itu. Apa contohnya misalnya, Uni kalau hukum murtad dalam iman Islam apa Uni? Dibunuh misalnya kata saya kan. Sudah sampai situ aja, nanti dikasih caption. Kejam dalam Islam. Nah, tapi dia tidak tahu di kitab sucinya juga seperti itu. Itu kenapa saya langsung komparasi. Baca di kitab suci Anda, saya bilang. Nah, itu. Karena saya melihat ya, karena saya juga tidak, di sini kayak Carol, saya juga perhatikan TikToknya Carol. Ya, saya Pastor Andika, apa yang disampaikan. Saya perhatikan juga, kadang tidak sengaja kita ngelihat. Karena saya mengikuti mereka kan. Lewat FYP, lihat saya. Kalau Pastor Andika dia mencoba menjelaskan imannya untuk sesamanya, saya tidak urusi itu urusan dia. Nah, tapi kalau ada, saya tidak membandingkan sebenarnya Umi, tapi mohon maaf narasinya sudah membandingkan, saya akan counter. Contoh, kalau ada nih contoh nih ya, Bang Yama Carlos kemarin, dia katakan, kenapa umat Kristen tidak marah ketika Tuhannya dihina? Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena ada umat Islam yang tidak rela Tuhannya dihina. Jadi secara tidak langsung sebenarnya dia sudah membandingkan. Saya lanjutkan itu. Saya sangat salut, saya katakan, dengan ajaran teman-teman Kristen. Di mana ketika Tuhan mereka dihina, mereka tidak akan marah. Karena apa? Diajarkan kasih musuh. Saya salut, saya bilang. Saya tidak membantahnya justru. Kecuali saya bantah, loh, kok ajarannya begitu, itu salah saya. Justru saya support setiap umat Kristen untuk menjalankan ajaran kasih musuh. Itu bagus buat kita umat Islam. Ya. Nah, tapi di situ saya katakan, saya ingatkan lagi buat umat Islam tidak boleh gitu. Kita tidak boleh diam ketika Tuhan kita dihina, karena sedangkan kita bereaksi saja udah banyak muncul penista agama. Apalagi kita
diam saja. Nah, itu dia yang saya lakukan. Tapi kalau seperti Pastor Andika atau Carol, mungkin dia tulis di dalam imannya apanya, oh dalam iman kita tuh begini, itu urusan dia. Saya tidak akan saya tidak akan duetkan itu. Tapi kalau sudah ada, mohon maaf, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, sudah mulai arahnya ke dalam Islam, saya pasti akan ikut campur dalam hal itu. Mungkin saya minta nomornya Umi kali ya, biar bisa. Oh boleh. Mau pesan rendang nih. Bisa aja. Jadi buat teman-teman yang mau pesan rendang ya, saya kembali lagi untuk mempromosikan rendang saya. Yang mau lebaran nih kuota terbatas ya, karena tidak mungkin saya bisa bikin banyak-banyak ya. Silakan di nomor handphone ya, silakan disimpan nomor handphone saya ini. Untuk sementara saya belum punya admin, jadi kalau kalian mau WA saya itu pasti saya yang angkat duluan ya. Jadi silakan disimpan nomor handphone saya. Yang non muslim kemarin nyimpan nomor saya tapi kok malah maki-maki, jangan, saya tidak akan tanggapi itu ya. Ada itu satu orang, saya masih simpan ini, saya senyumin aja, lucu aja gitu. Kenapa tidak mau naik diskusi ke sini tapi japri saya. Oke, saya sebutkan ya nomor handphone saya. Yang mau pesan rendang silakan, dendeng balado juga. Ingat, kalau rendang 1 kilonya 280.000 di luar ongkir. Kalau dendeng 270.000 di luar ongkir 1 kilonya. Setengah kilonya rendang 150, dendeng 145. Ya, itu di luar ongkir. Saya sudah kirim kemana? Ke Makassar sudah. Sulawesi kemarin mau kirim ke Singapura, ternyata terlalu lama, akhirnya dialihkan ke saudaranya yang ada di Banyuwangi. Ini ada yang mau pesan ke Malaysia, saya bingung ini pakai apa ini mau dikirim ke Malaysia, karena kan takutnya seminggu ya. Seminggu kan kasihan, nanti tidak enak lagi. Walaupun sebenarnya rendang itu kuat seminggu karena dipanaskan, dikeringkan ya. Oke, nomor handphonenya ke Sulawesi kemarin saya terakhir mengirim itu sekitar 40 ribuan ongkirnya. Ya, saya sebutkan di nomor handphone 0821 catat 0821 3326 7351. Saya ulangi ya. Saya ulangi sampai 3 kali biar teman-teman nyimak ya. 08 21 33 26 73 51. Sekali lagi 08 21 33 26 73 51. Itu dia ya. Yang mau pesen rendang silahkan. Nah, jadi itu teman-teman, gak baik begadang, bener gak baik begadang. Jadi mungkin kita gak bisa panjang lebar lagi untuk ngobrol. Satu hal yang pasti, mungkin buat teman-teman yang muslim saya perlu ingatkan, sebenarnya kita tidak ada permasalahan dengan keimanan orang lain. Umat Islam itu tidak ada permasalahan. Tapi kenapa muncul sekarang ini para debater, para polemikus gitu ya. Karena ini adalah, jangan hanya lihat akibatnya, coba dilihat sebabnya. Kalau kita melihat kita saling salah-salahan, oke lah, kita tak perlu saling salah-salahan karena pasti akan saling menyalahkan. Islam menyalahkan, oh kalian yang misionaris. Kristen menyalahkan, oh nabi kalian membantah ketuhanan Isa. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya tidak akan ada, semua pada merasa saling menyalahkan. Bagi saya adalah, saya tidak ada permasalahan. Siapapun mau menyembah apapun itu bukan urusan saya. Tetapi ketika konteksnya sudah mulai membawa Islam, bertanya tentang Islam, membuat pernyataan tentang Islam, maka saya sebagai seorang muslimah punya hak untuk menanggapi, mereaksi. Lalu, untuk apa saya mengadakan diskusi ini? Nah, ini sudah ranah keilmuan. Saya sudah terlanjur mempelajari teologi. Saya sudah terlanjur mempelajari apa yang disebut dengan kitab suci orang lain. Tentu banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak saya. Makanya saya sangat senang ketika teman-teman Kristen kesini untuk naik dan saya bertanya tentang apa yang saya baca di belakangnya teman-teman Kristen daripada saya menyimpulkan sendiri. Nah,
Terserah nanti bagaimana mereka menjawab, apakah mereka mampu menjawab, tidak mampu menjawab, mereka berputar-putar apa segala macam. Itu nanti silakan netizen yang menilai. Yang penting adalah saya benar-benar ingin tahu contoh tentang ayat tadi. Ya, ayat tadi. Ketika dikatakan penghapusan dosa itu hanya bisa dilakukan dengan penumpahan darah. Tapi di ayat lain ternyata ada pengampunan yang tidak pakai darah. Itu saya tanyakan. Terserah nanti mereka menjawab seperti apa. Itu hak mereka untuk menjelaskan. Dan bagaimana jawaban mereka itu netizen yang menilai. Begitu. Oh iya, ada Bang Dalihana. Sebenarnya saya udah mau closing Bang Dali. Mungkin saya naikin aja sebentar. Closing statement. Closing statement. Silakan Carol, closing statement dari apa yang tidak di-statementkan. Dari tadi aku nyimak terus nih. Aku baca-baca komen aja sih. Kecil Carol suaranya. Selamat malam Bang Dali. Selamat malam, selamat melaksanakan ibadah puasa ya Uni. Sama-sama Bang Dali. Iya, macam mana itu rendangnya kok gak dikirim-kirim? Waktu nanya rumah di Batam, ya Allah ya Robi, Uni ini. Jadi ini saya masih masih kepikiran nih, dikontrakin apa dijual. Sepertinya saya pikir kayaknya dikontrakin aja, soalnya dia mau ngontrak Bang. Jadi makanya saya enggak kabar-kabari. Enggak jadi dijual. Sampai sholat tahajud sayanya. Aduh, mana Uni. Sampai sholat tahajud dia. Aduh, Bang Dali, Iya, Bang Dali ya. Salam buat Uni, salam buat Abang Rogero, salam buat D99. Waalaikumsalam Bang Dali. Iya. Ya, Bang Dali sehat kan? Kapan pesan rendang Bang Dali Alhamdulillah dikirim sehat. ke Medan? Kemarin ditelepon udah di SMS. Subhanallah, cuma dikirim-kirim Telepon gitu. ya? Iya lah. Oh. Subhanallah, Saya bukan kalau kirim-kirim. ditelepon memang jarang saya angkat karena kan saya gimana ya, sejak nomor untuk khusus jualan ini memang tersebar, emang banyak telepon masuk memang saya enggak terlalu tanggapi, saya cuma WA aja. Kalau WA langsung saya balas gitu. Kalau telepon memang kadang saya Uni, terakhir tetangga saya orang kita Padang juga marga Canago. Aduh, ndak ada doh. Aduh, macam mana nih? apanya yang enggak ada? Dendengnya. Aduh, padahal Uni Aduh. Di udah WA saya saja. telepon. Nanti saya kasih harganya, list harga. Kalau sudah nanti saya buatkan. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang dikirim kemana-mana. Jadi kalau ditelepon jangan. Kadang saya enggak angkat karena saya sibuk sekali mau angkat telepon. Aduh, baca buku. Aduh, saya pinjam buku ke perpustakaan 5 itu belum selesai saya baca. Kadang saya enggak bisa terima telepon orang kadang. Sampai dibilang Uni, itu orang kita Minang juga kan. Aduh, ya Allah ya Robi, gimana sih si Dalian nih? Iya, saya udah telepon Uni itu, saya bilang begitu. Di WA aja besok di WA Uni, ini Bang, ini saya ada lihat gitu. Udah 2 Ya, kali jadi loh gitu. Uni. Nggak ada, saya nggak lihat. Bang Dali. Ya. Udah ada tuh 2 minggu setengah itu. Ini ada yang nanya nih, saya mewakili teman saya nih, Carol di sini nih. Kalau dalam Islam itu kalau bertaubat diampuni. Tadi kan kita bicara dosa nih. Kalau yang belum sempat bertaubat lalu meninggal tapi mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu gimana itu, kata teman saya itu. Gimana Carol? Mengimani Tuhan tapi belum bertobat. Maksudnya gimana? Apa dia udah masuk Kristen? Kalau yang belum sempat bertaubat lalu meninggal tapi mengimani Yesus Tuhan, bagaimana ini? Oh, ini kayaknya pertanyaannya buat saya ya. Ya tetap tidak bertaubat. Kalau bertaubat itu mengimani Allah sebagai Tuhan. Kadang pertanyaannya ya? Gak apa. Udah, ini pertanyaan buat saya kayaknya. Kadang ada juga yang bertanya mengimani Tuhan tapi belum Membagongkan gitu. Belum dibaptis gitu. Tapi dia percaya. Kecil lah suaranya Carol hari ini tidak terdengar. Ya, halo. Halo. Ya. Udah keras belum? Ya. Oke. Mungkin pertanyaannya Uni, cara bedain daging rendang dan celeng gimana? tanya Carol. Suruh Bang Dalian cicipi, dia tahu itu rasa daging celeng dan daging sapi seperti apa. Aku juga tahu. Daging celeng, daging Saya- babi. Kalau saya
Ya belum tahu lah karena belum pernah ngerasain daging celeng ya, jadi belum tahu. Ya, jadi gitulah ya. Jadi inilah teman-teman Kristen ya, teman-teman Kristen ya, yang perlu saya tekankan di sini. Em, Diskusi lintas agama ini bukan hal yang mudah untuk diterima. Kenapa? Karena ada beberapa konsekuensi yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah di mana terjadinya perdebatan sengit atau terjadinya pertikaian, pertengkaran, karena memang Islam dengan Kristen itu berbeda. Hidayah, aduh terima kasih mutiaranya, Masya Allah. Jadi memang Islam itu dengan Kristen berbeda. Tapi di sini saya senangnya ada beberapa teman-teman yang Kristen itu dia menjelaskan imannya gitu. Ini ada yang noise ya? Ada yang pakai handset kali. Aku nggak pakai headset. Ya, nah artinya gitu. Tapi kalau saya pribadi, ada yang bilang nih, Uni, aku jadi, tunggu, mana ini? Sau Dokter 73. Uni, aku jadi simpati ke Uni, jadi malas tanya-tanya yang sulit. Justru saya menginginkan pertanyaan sulit untuk keilmuan saya. Jadi gini, kalau pertanyaan yang sudah berulang-ulang, itu kan hal yang sudah saya cari. Saya sudah tahu. Tapi kalau ada pertanyaan yang dirasa sulit, justru itu sangat beruntung saya mendapatkan pertanyaan seperti itu. Kenapa? Ketika pertanyaan itu dilontarkan, pasti saya akan cari tahu. Artinya saya termotivasi untuk belajar lagi. Justru saya akan senang kalau ada pertanyaan yang cenderung sulit. Untuk saya pribadi belajar lagi gitu. Jadi kalau bisa kasihlah saya pertanyaan yang memang sulit. Karol tadi mau closing statement, silakan. Tapi suaranya dijelasin. Carol. Daliana dulu. Bang Daliana dulu closing statement. Bang Dali. Tadi insinyur tanah sudah kita naikkan, tidak ada suara. Ketika di komen ingin bertanya, karena saya mau closing. Jujur saya udah ngantuk, karena besok saya juga banyak kegiatan dan aktivitas. Jadi kita sebentar saja malam ini, tidak sampai jam 1 sampai jam 2. Karena kalau saya biarkan ini kebablasan ini. Banyak yang akan dibicarakan nanti. Silakan Bang Dali. Ringan. Iya. Halo, suaranya udah jelas belum, Uni? Oke. Dabling. Silakan Bang Dali. Halo. Iya, halo dabling dia Uni. Oh, double. Saya turunkan Bang Dali dulu ya. Berarti tidak ini. Teman-teman besok yang kerja istirahat yang cukup, besok puasa jangan lupa untuk sahur ya. Kemudian jangan lupa untuk jaga kesehatan semuanya teman-teman. Terima kasih yang udah kasih gift, Masya Allah luar biasa. Jazakallahu khairat ya. Jadi buat teman-teman yang non muslim juga, kalau ingin bertanya tentang Islam silahkan. Tapi saya sarankan jangan pernah memframing, membawa serangan terhadap Islam, karena saya tidak akan biarkan Anda lepas begitu saja ya. Hati-hati loh. Maksudnya gini, saya sudah terbiasa menampar argumentasi yang gabrul ya, argumentasi yang hanya untuk menyerang Islam. Jadi begitu. Tapi kalau ingin diskusi yang benar-benar bertanya tentang Islam, saya insya Allah itu lebih baik, itu lebih bagus. Itu. Oke, silakan Carol. Bang Dalihan nanti setelah Carol saja. Oke, udah jelas belum, Uni? Oke, sudah. Oke, buat teman-teman semuanya yang muslim, tadi juga pesan Uni yang pertama ketika membawa dalil atau apapun itu yang dipertanyakan tentang Kristen, tolong yang kita imanin dan yang ada yang tertulis dalam Alkitab. Jadi ketika kalian membawa persepsi atau baca literasi yang nggak dapat dipertanggungjawabkan, nah itu yang bisa menyesatkan kalian dan menjadi orang yang anti toleran gitu kan. Jadi kalian kayak memaksakan pemahaman kalian yang keliru gitu terhadap Kristen. Padahal literasi yang kalian baca itu adalah salah, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika kalau mau berdebat tentang agama atau mau diskusi tentang agama, lintas agama, ya yang ingin dikatakan apa yang kita imani dan apa yang tertulis.
dalam kitab. Nah itu ketika kalian membaca literasi yang nggak dapat dipertanggungjawabkan, kalian bawa, itu akan menjadi bumerang bagi kalian sendiri itu. Terus yang kedua, teman-teman, ketika netizen saling menghujat, lawatan hujatan, itu sebenarnya nggak ada solusi, kalian nggak dapat apa-apanya, ego kalian lebih kepentingkan. Lebih baik menerima perbedaan satu dengan yang lain. Jadi kita mengetahui ternyata di ajaran Kristen ajarannya begini, di Islam begini gitu. Jadi poinnya dapat, sehingga menjadi orang yang lebih bertoleransi dan lebih menghargai iman dan kepercayaannya orang lain gitu. Oke. Oke, sekian dari Dari saya. Pris. Ya, Bang Dali, monggo. Iya, monggo, iya. Ya, horas semuanya buat teman-teman netizen. Horas. Buat teman-teman netizen, ya itu saya sedikit ambil tadi perkataan abang Korem, abang apa tadi yang di bawah ini 99, Bang Kerol. abang Kerol. Kita ya dari saya pribadi janganlah seperti yang ada hujatan-hujatan gitu. Saya udah itu sering naik sama Uni ini di YouTube gitu. Ada pun perdebatan diskusi gitu, ujung-ujungnya damai lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang non Kristen atau saudara-saudaraku yang Muslim, kami meminta kalau ada perdebatan jangan ada saling menghujat lah gitu. Ya kalau Tuhan kami dihujat kadangkala ada juga sih rasa jengkel gitu, tapi kembali lagi mengingat kasih gitu. Jangan gara-gara typing nanti jadi timbul dosa gitu. Jadi ya sama-sama mengerti lah kita buat teman-teman saudara-saudaraku nih yang netizen yang di room Uni ini gitu. Kita beda-beda tapi tetap satu NKRI gitu. Tujuan kita semua baik, semuanya sama gitu. Ajaran agama itu semua baik, tergantung kepada operatornya atau orangnya gitu. Itu dari saya sedikit, Uni. Oke, Bang Dali. Silakan. Ini dari Pak. Zarro. Kurang lebih sama sih ini yang seperti yang saya bilang tadi ini. Mungkin sudah disampaikan Bang Dali juga, Bang Kerol juga. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Mungkin lebih ke kita juga kalau bisa ini lebih mengendalikan waktu buat teman-teman yang lain. Jadi biar nggak terlalu terjadi perdebatan. Kalau sudah mengarah ke perdebatan, kalau bisa ini cancel atau apa gitu kan. Jadi Insya Allah. kita yang monitor, kita yang melihat juga enak, nyaman gitu, nggak ada ya salah sangka atau buruk sangka terhadap teman-teman sendiri gitu. Oke, terima kasih. Banyak Jadi kembali lagi. Aku lihat nih Mayang Indriani kayaknya setiap Uni live ada deh. Mantap. Mayang Indriani. Siapa itu? Mayang Indriani. Kenapa memangnya? Enggak, baik kok orangnya. Enggak jelas. Ya, intinya begini. Saya ini tergantung siapa yang ada di sini. Kalau mau berdebat, hayu. Mau diskusi, monggo. Mau ngopi juga silakan. Jadi mau pesan rendang apalagi, senang banget saya mah. Jadi artinya itu perdebatan itu tidak akan terjadi jikalau tidak ada pernyataan dan pertanyaan. Nah, masalahnya pernyataan dan pertanyaan ini itu gampang sekali muncul saat ini di mana ranah teknologi sudah ada, sosial media sudah ada, tinggal ketik muncul pertanyaan, ketik muncul pernyataan. Dan ketika kita sudah membuat sebuah pernyataan dan pertanyaan itu konsekuensinya pasti ditanggapi. Ketika ditanggapi itu pasti ada perdebatan dan perbedaan, bahkan ada yang sama, ada yang komparasi dan segala macam. Nah, kalau kita sudah berani mengetik-ketik, berani untuk melihat diskusi lintas agama, berani mengomentari, berarti kita harus menerima konsekuensinya, itu apa? Kita direaksi atau dikomentari oleh orang lain gitu. Apalagi terkait tentang keimanan orang lain, pasti orang yang mengimaninya akan menanggapi. Nah, Ya. jadi intinya begitu. Saya tambah sedikit, Kemudian, Uni. Saya tambah Ya. sedikit. Buat teman-teman netizen,
Uni ini selalunya kami bawa dalam doa ini. Terima Saya kasih. pribadi ya, bawa dalam doa gitu. Tidak ada istilahnya benci, tidak. Itu pribadi dari saya sedikit gitu. Biar sama-sama kita kan saudara gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya, itulah intinya. Ini ranah keilmuan ya. Ranah keilmuan ini adalah universal. Mungkin kalau teman-teman belajar apa itu ilmu, pasti tahu dong prinsip ilmu itu milik universal. Artinya umum. Siapapun bisa mengakses, siapapun bisa untuk menyelidiki. Apalagi namanya kitab suci itu tidak apa namanya tidak disembunyikan. Artinya ya kalau Al-Qur'an boleh siapapun membaca, tapi yang tidak boleh adalah menyimpulkan dengan tanpa standar keilmuan. Contoh, ketika membaca surat-surat yang ada di Al-Qur'an lalu menghilangkan melepas teks dari konteks, itu sama saja tidak benar ya. Karena ada konteks, ada asbabun nuzul, ada keilmuan untuk memahami Al-Qur'an. Begitu juga kalau dalam teman-teman Kristen ini ada istilahnya eksegesi, ini menggunakan metode hermeneutika atau metode apalah itu namanya. Kalau nggak salah hermeneutika ini mempelajari adat istiadat orang-orang terdahulu ya, seperti adat orang Yahudi ya, begitu ya kurang lebihnya. Kalau saya salah mohon maaf ya. Kemudian ada juga ya metode mereka, dan biarkan mereka yang menjelaskan, dan kalaupun kita ingin menanggapi, tanggapi apa argumennya gitu. Jadi saran saya sih begitu ya. Jadi agar tidak terjadi ricuh, sebenarnya diskusi lintas agama ini bisa kok berakhir harmonis. Saya sering mengalami akhir yang harmonis walaupun di awal panas. Bahkan saya sangat pernah kasar. Saya katakan saya pernah kasar menghadapi orang-orang yang saya anggap pantas saya kasari. Tapi pada akhirnya saya kembali lagi, dia kan ciptaan Allah juga. Walaupun dia tidak mengimani Allah sebagai Tuhan, tapi kan dia ciptaan Allah juga. Dan bukan saya yang berhak untuk menghakimi. Nah, tetapi kembali lagi, tugas saya hanya menyampaikan, hanya mengcounter, hanya meluruskan apa yang sudah coba dia bengkokkan, begitu. Kalau saya pernah berkasar, jadi jangan gini ini. Saya ini tidak sebaik yang Anda katakan di komen itu. Uni baik, Uni tidak sebaik itu. Tapi saya juga tidak seburuk yang Anda pikirkan. Artinya yang tahu siapa saya adalah keluarga saya. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Hari ini mungkin saya terlihat cukup baik, tapi saya berusaha besok lebih baik lagi dari ini. Saya struggle, saya berusaha. Saya manusia biasa yang sering khilaf, sering lalai, sering lupa posisi saya sebagai seorang wanita, posisi saya sebagai seorang istri, dan posisi saya sebagai seorang ibu. Saya sering lupa dan kilap. Dan saya sering diingatkan sama teman-teman muslim yang sering menasehati saya. Seperti yang tadi live comment, Uni jangan begitu nih, Uni jangan begitu. Itu suatu nasihat. Karena Islam itu nasihat. Dakwah itu mengajak apa? Mengajak orang lain yang belum mengenal Islam untuk tahu tentang Islam. Lalu bagaimana caranya? Yaitu perlihatkan Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, apakah kita akan memperkenalkan Islam dengan kelakuan kita yang tidak Islami? Maka itu kan akan gagal. Jadi saya pun berusaha. Suatu hal yang sangat besar, hal yang keberhasilan yang sangat besar bagi saya suatu saat adalah ketika ada orang yang bersyahadat dikarenakan akhlak saya, bukan karena ilmu saya. Maka itu lebih baik bagi saya. Berarti berhasil saya menerapkan Islam rahmatan lil alamin terhadap diri saya. Begitu kurang lebihnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang di live comment yang sudah bersama saya yang muslim. Selamat menjalankan puasa. Mudah-mudahan besok lancar. Nggak lama, nggak terasa, bentar lagi lebaran. Oke, berburu baju lebaran. Amin. Berburu baju lebaran. Puasa belum bayar tahun kemarin. Ternyata baru lebaran udah beli. Itu saya menyindir diri saya sebenarnya. Astagfirullah. Air udah saya memancut. Ya. Kemudian jangan lupa yang mau pesan rendang buat lebaran, silakan. Oh iya. Silakan yang mau pesan rendang buat Carol juga. Carol selalulah menjadi orang baik. Dan kita satu NKRI, bagaimanapun juga kita satu bangsa, satu negara, satu pemimpin ya. Dan kita sama-sama bersepakat untuk hidup di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita tepati janji itu dengan tidak mengingkarinya. Itu saja Carol. Salam persatuan NKRI, semoga sehat selalu ya. Semoga menjadi anak yang baik terus. Gitu saja Bang Zaru juga. Alhamdulillah sudah bergabung bersama saya. Semoga tetap istiqomah dalam iman Islam, dan semoga juga bisa menyampaikan apa yang Allah ajarkan kepada kita walaupun hanya satu ayat.
Sama-sama kita Gereja berdakwah. ibadah ada acara khusus sembahyang Kristen ada dong. Ada kalau Katolik, dia punya tradisi suci. Ortodoks juga punya acara sembahyang atau tata cara sembahyang. Itu Ada ya, saya jawab. berlututnya, ada sujudnya, ada Ada. berdirinya. Saya pernah melihat ortodoks itu bersujud. Itu saya pernah Bersujud. lihat itu ortodoks ya. Berlutut. Jadi ada ya. Berdiri. Berlutut juga ada, berdiri juga ada. Jadi ada. Kalau Carol kan Katolik, kita harus tahu dulu denominasinya dia adalah Katolik, dan itu berbeda dengan Protestan yang memiliki ritual-ritual atau tradisi suci. Oke, itu saja. Terima kasih See you. buat teman-teman yang ada di sini yang komentar-komentar buruk baik dari kalangan muslim, dari kalangan non-muslim. Aduh, kasihan sekali kalian. Kami di sini baik-baik saja, kalian yang panas hati. Ayolah, hari gini menanggung beban diri sendiri. Oh iya, gitu. ada yang bahas tentang Ekaristi. Jadi puncak perayaan agama Katolik itu adalah Ekaristi. Yang membedakan Ya, sama Protestan. nanti kita bahas Ekaristi. dengan Carol. Saya sudah ngantuk sekali. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-temanku yang muslim, semoga istiqomah dalam iman Islam, dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, di dalam iman Islam tidak akan diampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik, orang yang dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa besar Allah akan ampuni selagi bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam, perkuatlah akidah Islam. Jangan mau untuk menggadaikan iman Islam hanya karena duniawi, baik karena laki-laki, perempuan, ataupun karena harta. Karena kebahagiaan di dunia hanya sementara, tidak nyampe 200 tahun kita nikmati. Paling tidak kalau saat ini Anda berumur 30 tahun, berapa tahun lagi Anda menikmati kenikmatan di dunia ini? Tidak sampai 100 tahun lagi. Jangan menukar sesuatu yang kekal di akhirat nanti hanya dengan hal yang semu, hanya sampai 30, 40, 50, maksimal 80 tahun saja. Rugi. Mari sama-sama kita beriman kepada Allah, tetap istiqomah, perbaiki amalan, perbaiki sholat, perbaiki amalan-amalan lainnya, hingga pada akhirnya kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan, hingga pada akhirnya kita hobi dengan sholat, hingga akhirnya kita sholat bukan karena mengharapkan surga, tapi mengharapkan pertemuan dengan Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai di titik di mana terjadinya mukhlisin dan menghasilkan muhsinin itu tadi, yaitu keikhlasan dan juga akhlakul karimah yang masuk dalam kategori ihsan, manusia yang ihsan. Terima kasih. I love you all. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala khilaf karena saya manusia. Jangan cari kesalahan saya. Akan lelah Anda menuliskannya karena kesalahan saya banyak sekali. Jangan cari kebaikan saya. Akan capek Anda mencarinya karena tidak ada kebaikan dari diri saya. Saya hanya rumahan rendang yang sedang berjuang memperbaiki diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. bye-bye.